Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Saputro dengan NIM 1004012121089. Di sini mohon izin Pak Umam, saya ingin menyampaikan terkait UAS terkait ekonomi politik. Nah, ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan teman-teman. Yang pertama yakni pendekatan ekonomi politik klasik, neoklasik, dan Islam. Dan yang berikutnya yakni ekonomi politik Marsian, dan yang terakhir yakni mendeskripsikan pendekatan ekonomi politik terhadap ekonomi terhadap politik begitu. Yang pertama yakni pendekatan ekonomi politik klasik, neoklasik, dan Islam. Apa sih teman-teman pendekatan ekonomi klasik, ekonomi politik klasik itu? Nah, saya membaginya sebagai tiga sub pembahasan. Yang pertama yakni ekonomi klasik, teori nilai buruh. Ekonomi politik klasik yang dianut oleh tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo. Mereka berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk menghasilkannya. Jadi, seberapa mereka menghasilkan suatu output barang itu, maka itulah yang dinilai atau yang digaji. Beda nanti dengan neoklasik. Nah, itu ada pembahasannya lagi. Jadi, seberapa mereka menghasilkan suatu barang baru mereka digaji. Makanya dalam teori klasik ini banyak orang itu pengangguran. Karena apa? Para toko-toko, para swasta itu mencari buruh itu yang sekiranya bisa paling murah atau paling rendah lah ibaratnya. Yang keduanya ini laissez-faire. Maksudnya ekonomi politik klasik itu mendukung konsep laissez-faire ini ya, yaitu pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Mereka percaya bahwa pasar yang tidak diatur dan mencapai keseimbangan alami. Maksudnya bagaimana sih? Ekonomi klasik ini berpendapat, mereka mempunyai pikiran bahwasanya apabila suatu pasar ini terlalu ikut campur pemerintah di situ, nanti tidak akan terjadi keseimbangan. Yang terjadi malah pemerintah itu bisa sewenang-wenang menghasilkan eh, keuntungannya sendiri, jadi tidak ada peningkatan di situ, paling akan stagnan karena peraturan-peraturan yang ada. Jadi teori klasik ini sangat membantah, tidak suka dengan adanya campur tangan dari pemerintah seperti itu. Dan yang kedua, yang berikutnya ya, ini pentingnya swasta. Ekonomi klasik ini meyakini bahwa swasta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka melihat inisiatif pribadi dan kebebasan individu sebagai kunci bagi kemakmuran ekonomi. Jadi dalam ekonomi klasik ini, Adam Smith dan juga David Ricardo itu berpendapat bahwasanya campur tangan dari pemerintah itu sangat tidak efektif dan tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau itu nanti banyak peraturan ginilah gitulah. Maka dari itu pentingnya swasta dalam anggapan politik klasik ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada, karena swasta mempunyai hak atau wewenang untuk mengatur apapun yang mereka harapkan tanpa ada campur tangan pemerintah. Yang berikutnya yakni teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini bantahan dari teori klasik. Maksudnya gimana sih? Nah, neoklasik ini dikemukakan oleh Alfred Marshall dan juga Leon Walras. Nah, teori terkait teori marginalisme menyatakan bahwasanya utilitas atau kepuasan atau kegunaan yang diperoleh dari suatu barang atau layanan dapat diukur berdasarkan margin tambahan, marginal tambahan itu ya, margin tambahan itu marginal, bukan masyarakat jiwa nasional, bukan enggak. Nah, hukum utilitas marginal menyatakan bahwasanya utilitas tambahan dari suatu barang atau layanan cenderung berkurang seiring dengan konsumsi atau bertambah. Jadi mereka berpendapat bahwasanya menghargai sebuah produk, menghargai sebuah jasa itu dihasilkan dari seberapa kepuasan atau kegunaannya, bukan dari seberapa banyak yang mereka pekerjakan. Sehingga banyak sekali terjadi pengangguran pada masa itu, karena ya yang di masa klasik itu ya, maksudnya karena ya itu tadi, menghargai seseorang itu dari seberapa dia kerja, tapi neoklasik enggak, dari seberapa mereka memanfaatkan atau menghasilkan barang yang bagus atau konsumtif bagi masyarakat, sehingga nantinya akan banyak orang-orang yang pengangguran tadi mendapatkan kerja karena mereka dihargai sesuai dengan apa yang mereka capai. Yang berikutnya ya, ini pasar bebas dan intervensi terbatas. Maksudnya seperti apa sih?
Meskipun neoklasik mendukung pasar bebas, mereka juga mengakui bahwa intervensi pemerintah dapat dibenarkan dalam beberapa situasi untuk mengatasi kegagalan pasar. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Ditakutkan dalam sebuah perjalanan ekonomi apabila hanya sektor swasta saja yang dapat mengajukan atau yang yang melakukan perekonomian. Ditakutkan nanti apabila terjadi sebuah inflasi yang terjadi, otomatis tidak ada tanggung jawab dari pemerintah. Maka dari itu neoklasik berpandangan berbeda. Dengan adanya intervensi dari pemerintah, mereka nanti dapat mempertanggungjawabkan apanya, maksudnya pemerintah ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur apabila ada terjadi inflasi. Mereka juga mempunyai hak dan wewenang di situ, bukan hanya sektor swasta saja. Sehingga ini adalah campur tangan yang cukup terbatas, tidak keseluruhan diatur pemerintah enggak, tapi keterbatasan, sehingga ya pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk hal tersebut. Yang ketiga yakni manusia sebagai rasional utilitas maksimal. Maksudnya sih, teori neoklasik ini menekankan bahwa manusia bertindak secara rasional dan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka. Jadi di sini sudah berbeda dengan zaman klasik. Karena apa? Mereka dihargai karena memaksimalkan kualitas mereka. Jadi apabila kualitasnya bagus, mereka akan dihargai dengan bagus. Tapi apabila kualitasnya jelek, ya sama aja, enggak. Oke, yang berikutnya yakni ekonomi politik Islam. Apa aja sih? Ada apa aja sih? Nah, yang pertama yakni landasan agama. Ekonomi politik Islam dilandaskan pada prinsip Islam dan hukum syariah yang mencakup larangan riba, bunga, keadilan distribusi kekayaan. Tentulah yang namanya Islam ya pasti dengan agama itu tidak jauh beda. Harus itu, karena apa? Riba dalam Islam itu haram, tidak boleh. Nah ini larangan riba ini. Ekonomi Islam mengatakan riba mendukung sistem keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah yang keuntungannya bersama musyarakah. Maksudnya gimana sih? Prinsipnya itu bagi hasil sama-sama. Apabila kamu mendapat keuntungan, ya nanti dibagi hasil 50-50 atau berapa. Keuntungan itu dibagi bersama. Prinsipnya seperti itu. Gak ada riba. Jadi kalau hutangnya itu ya hutang, tapi nanti sistemnya bagi hasil, bukan lagi bunga yang dicapai begitu. Terus keseimbangan sosial. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan yang adil melalui konsep zakat, pajak mal, dan infak. Jadi dalam keislaman itu kita diajarkan bahwasanya apabila kita memiliki harta yang cukup banyak, itu sebagian harta kita adalah milik orang lain, bukan milik kita. Maksudnya berkeadilan di sini apabila apabila kita berjualan dengan seseorang, kita bekerja sama, maka nanti sistem bagi hasilnya itu harus adil. Terus apabila kita juga mempunyai hutang, ya nggak perlu ada riba, maksudnya nggak ada bunga, nanti ada pembagian bersama atau musyarakah. Nah, pentingnya keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam, baik dalam distribusi kekayaan maupun dalam transaksi ekonomi. Adil itu pasti, bukan hanya nama saya, tapi adil itu harus dalam Islam. Dan yang terakhir yakni pemikiran holistik. Nah, ekonomi Islam itu memandang ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang lebih luas, melibatkan nilai-nilai moral dan etika. Dalam Islam kita diajarkan bertingkah laku baik, bertutur kata baik, tidak boleh kita mencela apapun. Bahkan apabila ada orang salah, kita harus berbicara dulu. Kita harus komunikasi dulu apakah yang disampaikan tadi benar. Kita mencari tahu apakah dikomunikasikan tadi hanya fitnah atau apa. Jadi tidak boleh. Harus mengedepankan moral dan etika sebagai cerminan dari agama Islam. Seperti itu terkait pandangan ekonomi klasik, neoklasik, dan Islam. Oke teman-teman, kita lanjut terkait ekonomi Marxian. Apa aja sih teori Marxian itu teman-teman? Oke, nah ekonomi Marxian adalah kritik terhadap kapitalisme. Menjelaskan kritik Marx terhadap kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi buruh, dan alienasi. Maksudnya gimana sih? Jadi Marx itu berpikiran bahwasanya ekonomi yang dipegang oleh kapital, orang-orang yang memiliki uang, itu sangat menindas bagi kaum proletariat, jadi kaum buruh. Mereka itu tidak digaji selayaknya. Jadi kepemimpinan di sebuah ekonomi itu hanya dikuasai oleh kapital. Mereka tidak mempunyai kesetaraan. Sehingga Marx itu berpendapat bahwasanya kalau gini terus ya tidak ada kesetaraan, buruh akan semakin diinjak-injak oleh kapitalisme. Maka dari itu Marx berpendapat harus ada kesetaraan. Maka dari itu
teori ini terkait kesetaraan. Jadi tidak ada kapitalisme itu. Intinya kritik terhadap kapitalisme. Yang kedua yakni teori nilai tenaga kerja. Menjelaskan teori ini, nilai tenaga kerja Marx yang menyatakan bahwa nilai barang dan jasa ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi. Jadi Marx itu tidak suka dengan adanya eksploitasi buruh. Mengapa? Karena masyarakat dieksploitasi tanpa adanya penghasilan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, yaitu sebuah kemunafikan. Maka dari itu Marx berpendapat harus ada nilai tenaga kerja. Maksudnya kalau mereka kerja ibaratkan dari jam 8 sampai jam 5 malam, otomatis kerjanya ya harus sesuai dengan gaji tersebut. Jangan ibaratkan dia kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, digajinya semua sampai ibaratkan jam 8 sampai 12 cuma 50.000. Ibaratkan kalau saat tadi 100.000 cuma digaji separuhnya aja, tidak boleh. Nah, alienasi maksudnya apa sih? Pembahasan tentang konsep alienasi dalam ekonomi politik Marx. Di dalam Marx menyatakan bahwasanya pekerja mengalami perasaan terasing dari produk kerja dari diri mereka sendiri dalam masyarakat kapital. Maksudnya apa sih? Kaum borjuis ini atau kaum kapital ini, mereka berpendapat bahwasanya kayaknya apa sih mereka ini, kita kan orang-orang kaya, sedangkan kaum proleta itu kaum rendah, sehingga otomatis ya orang proleta ini, orang-orang yang dianggapnya rendah ini ya tidak sepadan dengan mereka. Jadi orang-orang yang kerja di situ ya otomatis jadi buruh aja setiap saat gitu. Lanjut aja teman-teman. Terus ada konflik kelas. Nah, menjelaskan pandangan Marx mengenai konflik kelas sebagai dinamika utama dalam sejarah dan bagaimana konflik ini berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi. Jadi pada masa itu tuh ada yang seperti saya jelaskan tadi, ada kaum borjuis dan kaum proleta, kaum yang mempunyai uang dan kaum proleta, kaum rendahan. Terus ada revolusi proleta. Nah, ini membahas ramalan Marx tentang revolusi proleta, yaitu revolusi oleh kelas pekerja proletariat untuk menggulingkan kapitalisme dan membentuk masyarakat sosialis. Marx ini paling gencar sekali tidak suka dengan orang kapitalis karena mereka seakan-akan yang menguasai dunia. Marx tidak pengen, jadi mereka itu pengen mempunyai pandangan sosialis di mana kesetaraan itu bagi semua rakyat, tidak ada yang kaya, tidak ada yang rendah, jadi semua hak dipegang pemerintah, semua dibagi rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada, semua sama, seperti halnya yang dilakukan yang menurut saya seperti saat ini adalah sebagai negara-negara komunis, seperti halnya Korut. Di Korut itu juga semua itu dapat sama, nggak ada orang yang tinggi, ada yang rendah, semua kebijakan diambil oleh pemerintah. Nah, peran negara dalam kapitalisme, menjelaskan pandangan Marx tentang peran negara dalam kapitalisme, terutama dalam menjaga kepentingan kelas borjuis dan mengamankan sistem kapitalisme. Nah, inilah yang terjadi pertentangan Marx pertama, karena negara ini dianggapnya cuma pro terhadap kaum kapitalisme, orang yang mempunyai uang, sedangkan orang yang tidak mempunyai uang dan sebagai pekerjanya di situ itu tidak dianggap, sehingga ya negara cuma iyain aja orang kapitalisme, sedangkan kaum yang di bawah ini mati-matian mencari kerja dan gajinya cuma sedikit. Yang selanjutnya yakni pentingnya kelas buruh. Pembahasan tentang peran dan kepentingannya kelas buruh proletariat dalam pembahasan ekonomi politik Marxian, termasuk dalam mereka melakukan proses revolusioner. Jadi pada saat itu mereka akan merevolusi gerakan kapitalisme yang mereka tentang karena tidak sesuai, karena setelah itu mereka akan mendirikan masyarakat yang sosialis, semua rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semua dibagi rata. Oke teman-teman, kita lanjutkan terkait mendeskripsikan pendekatan ekonomi terhadap politik. Ini adalah materi terakhir. Nah, hubungan ilmu politik dan ekonomi. Ilmu politik dan ekonomi ini tidak bisa dilepaskan karena keterikatan kekuasaan yang melahirkan sebuah kebijakan. Hal ini ditandai dengan para pakar ekonomi yang menawarkan solusi pada masalah ekonomi yang tidak bisa diaplikasikan jika tidak disetujui oleh penguasa atau pemilik kekuasaan, dan para penguasa pun tidak akan bisa mengambil keputusan kebijakan tanpa melibatkan pakar ekonomi. Jadi antara para pakar ekonomi yang ingin mengaplikasikan sebuah
sebuah tindakannya itu perlu ada izin dari penguasa. Sebegitupun sebaliknya, para penguasa itu tidak bisa menjalankan sebuah kebijakannya tanpa ada bantuan dari para ekonom. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya yakni rationality. Apa sih itu? Ada 4 pembahasan terkait rationality, yakni preferensi atau tujuan, belief, keyakinan, opportunity atau peluang, dan yang terakhir yakni action. Tujuan, maksudnya seperti apa sih tujuan itu? Nah, dalam hal ini yang dimaksud dalam preferensi atau tujuan adalah bagaimana tujuan, sasaran maupun keinginan diurutkan atau diperingkatkan dengan efektif dan sifatnya transitif sesuai dengan kebutuhan tidak hanya individu namun juga kelompok masyarakat. Jadi tujuan itu harus sesuai target baik individu, kelompok atau masyarakat. Tidak boleh sewenang-wenang seperti itu. Yang kedua yakni belief atau keyakinan. Komponen kedua ini skema pilihan rasional adalah keyakinan. Seperti yang dikatakan oleh Elster, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang harus diyakini berkenaan dengan hal-hal faktual yang relevan. Oleh karena itu, teori pemilihan rasional harus dilengkapi dengan teori keyakinan rasional. Tanpa ada keyakinan, seperti halnya hubungan, tanpa ada keyakinan ya terputus. Maka dari itu, keyakinan itu sangat penting. Yang berikutnya yakni opportunity. Apa sih opportunity? Opportunity adalah peluang. Maksudnya apa sih? Berkaitan dengan sumber daya dan kendala. Kadang-kadang faktor ini dihilangkan oleh Elster. Maksudnya apa sih? Bukan karena kelalaian, tapi karena faktor secara implisit termasuk dalam preferensi. Nah, preferensi maksudnya bagaimana sih tujuannya? Kalau tujuannya tidak seperti itu, tanpa itu ya harus dihilangkan. Peluangnya itu tidak perlu. Jadi kita harus lihat dulu apakah tujuannya itu sesuai, apakah enggak. Kalau tujuannya sesuai, peluangnya tetap ada. Kalau tujuannya nggak sesuai ya kira-kira peluang itu perlu nggak sih? Ya perlu gitu. Yang terakhir yakni action atau tindakan. Komponen keempat dan terakhir adalah tindakan itu sendiri. Pilihan agen, yang diamati. Tujuan dari teori pemilihan rasional adalah untuk menjelaskan pilihan-pilihan ini. Klaim intinya adalah bahwa preferensi dan keyakinan bersifat eksogen dan tetap, bahwa pilihan-pilihan tersebut merespon perubahan dalam intensif biaya dan tingkat margin. Jadi semua itu tanpa adanya action ya cuma makfu. Apa ya? Bukan makfu. Muspro bahasa pondokan itu. Muspro itu ya sia-sia. Maka dari itu action dari semuanya adalah yang terpenting. Baik opportunity, belief atau preferensi perlu adanya action. Yang terakhir yakni efisiensi. Ketepatan cara suatu usaha atau pekerjaan dilakukan sehingga segala sesuatunya terlaksana tanpa membuang banyak tenaga, waktu, dan uang. Maksudnya bagaimana sih? Secara umum dikatakan efisien apabila tidak ada sumber daya terbuang dalam pelaksanaan prosesnya. Maksudnya seperti ini. Kita mau bikin sebuah rumah. Kalau kita tidak ada perhitungan yang tepat, maka akan membengkak dalam segalanya, baik itu tenaga, waktu, dan uang. Maka dari itu adanya arsitektur itu mempermudah untuk mengukur, oh ini butuhnya segini loh, ini sekian loh waktunya, dan dananya itu sekian. Itunya adalah yang dikatakan efisiensi. Terus lagi, kalau kita dulu mau dari Surabaya ke Jakarta, kita kalau jalan otomatis kita memerlukan beberapa hari untuk sampai situ. Dengan efisiensi adanya kendaraan umum seperti halnya pesawat, kita hanya butuh waktu sejam. Adanya kereta, kita butuh waktu 12 jam. Adanya kapal, kita butuh waktu sampai 1 hari, kan sama aja gitu. Berbeda, maksudnya efisiensi lebih efisien gitu daripada kita harus berjalan kaki. Contoh lagi nih, kita dulu beli makanan ke toko-toko, itu harus ke tokonya. Di zaman modern ini kita tidak perlu ke tokonya, semuanya itu efisien. Kita tinggal pencet HP seperti ini, semuanya akan datang ke rumah. Terus lagi, pada masa itu efisiensi mesin sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan, efisiensi waktu. Jadi pada masa dahulu itu belum adanya mesin, pekerja itu menjalankan semuanya itu secara manual. Jadi kita lihat tidak ada efisiensi waktu, otomatis semua pekerjaan itu molor.
lama pekerjaannya. Beda dengan sekarang, semua sekarang serba cepat. Teknologi mengubah segalanya. Kita pengen apa bisa, kita pengen apa bisa. Yang dulunya mesinnya besar, sekarang sudah efisiensi lebih kecil dan tidak membutuhkan tempat yang begitu luas begitu. Terus percepatan informasi melalui jejaring media sosial, ini seperti saya sampaikan dulu, kalau kita ingin mengirimkan surat ke teman warga yang di luar kota atau luar negara, itu bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Karena apa? Kita mengirimnya surat lewat pos, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dikirimkan bentuk hard file ke sana, ke sana, jauh dan lama. Tapi dengan adanya media sosial, kita mau SMS siapapun itu mudah. Sekarang tidak butuh waktu 0, sekian sekian detik itu bisa terkirim dengan cepat. Kita mau pesan paketan, mau pesan apa, itu sangat cepat. Efisiensi sangat cepat. Kalau kita dulu melihat orang kampanye itu secara konvensional langsung di tempatnya, sekarang kampanye politik tidak perlu kita ke tempatnya. Lihat HP bisa lihat. Perdebatan politik di media sosial sekarang lebih cepat. Kita tahu, kita bisa juga menyuarakan di media sosial. Efisiensi, kita bisa berkomunikasi dengan para penguasa itu dengan media sosial. Jadi jangan pernah takut perubahan. Karena apa? Perubahan itu membawa dampak yang baik. Tapi apabila perubahan itu tidak dipersiapkan lebih matang atau dihati-hati, juga akan menimbulkan keresahan yang cukup banyak. Maka dari itu perubahan dan itu harus balance. Perubahan itu kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai zaman itu sendiri. Zamannya berbeda, orangnya berbeda. Seperti itu. Terakhir, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf kepada Bapak Umum apabila penyampaian saya juga kurang berkenan. Sekian presentasi saya terkait UAS mata kuliah Ekonomi Politik pada hari ini. Terkait ekonomi politik klasik, neoklasik, Islam, Marxian, dan juga ekonomi dan politik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.